Hai Sobat Daki, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini, saya ingin membagikan pengalaman mendaki saya yang pertama kali, yaitu ke Gunung Sumbing. Saya sudah ada di gerbang Nepal Van Java, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam dari Jakarta. Sepengetahuan saya, ada 5 jalur pendakian Gunung Sumbing, yaitu via Butuh Kaliangkrik, Magelang, via Garung, Temanggung, via Cepit Parakan, Kabupaten Temanggung, via Sepetung, dan via Bowongso. Saya memilih jalur pendakian via Dusun Butuh Temanggung, Kaliangkrik, Magelang. Dari gerbang Nepal Van Java ke base camp butuh waktu kurang lebih 10 menit menggunakan ojek. Ongkosnya 10.000, cukup terjangkau dan bisa menghemat waktu serta tenaga dibandingkan dengan berjalan kaki. Jalur ini melintasi pemukiman warga sekitar kaki Gunung Sumbing yang mayoritas sebagai petani. Rumah-rumah di sini cukup terlihat padat, walaupun aksesnya menanjak, tapi kondisi jalannya cukup baik. Sekarang masih jam 12 siang, tapi bisa dilihat kabut mulai turun. Untungnya tidak turun hujan, jadi jalanan tidak licin. Di base camp pendakian Gunung Sumbing pas masuk sholat zuhur. Jadi saya dan teman-teman rehat sekaligus makan siang di sini. Asiknya lagi, di base camp ini juga menyediakan menu makan. Untuk harga dan lauknya sesuai kantong kita deh. Selesai makan dan sholat, lanjut mempersiapkan pembekalan dan izin pendakian. Saya kembali menggunakan ojek untuk sampai ke depan gerbang pendakian. Ojek yang kedua ini cukup ekstrim dikarenakan medannya yang menanjak, tajam, dan jalannya masih bebatuan. Penumpangnya pun duduk di depan, hal yang tidak lazim sebagaimana ojek umumnya. Ini dikarenakan untuk memudahkan pengemudi ojek membawa saya ke tempat tujuan. Harga ojek ini Rp25.000 untuk pendakian, dan ketika pulang kita dijemput harganya Rp20.000. Tiba di pintu rimba pendakian, saya dan teman-teman mulai melakukan pendakian ke pos 1, kurang lebih 20 menit. Pos 1 disebut juga pos Cirebut, berada di ketinggian 2127 mdpl. Di pos ini tersedia 3 warung warga sekitar yang menyediakan makanan dan minuman. Saya di sini kembali rehat untuk menikmati makanan dan minuman sekaligus dokumentasi.
Lanjut pendakian dari pos 1 menuju pos 2 Secreter, kurang lebih jaraknya 1,3 km. Tapi medannya yang menanjak cukup buat menguji dengkul sehat apa tidak. Di sepanjang jalur ini kita dikasih kenyamanan oleh pohon-pohon tinggi yang menghalangi sinar matahari, sehingga terasa adem dan nyaman. Jalurnya pun rapi dan bersih. Saya menempuh jalur ini kurang lebih 1,5 jam jalan santai dan beberapa kali rehat di jalan. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 kurang lebih 1,9 km. Saya tempuh kurang lebih 1 jam 15 menit. Untuk jalur ini cukup landai, tidak seperti jalur di pos 1 menuju pos 2. Kita tiba di pos 3 hampir menjelang maghrib. Bersamaan datangnya badai pasir. Kita langsung mendirikan tenda dan untuk camp di sini. Kita berperasaan badai pasir nggak akan lama, paling 1 sampai dengan 2 jam. Ternyata di luar dugaan, badai tersebut sampai pagi hari. Sehingga kita di camp semalaman nggak keluar dikarenakan badai tersebut. Alhamdulillah, pagi tiba, badai pasir mulai reda. Jam 5 kita sudah bisa melihat sunrise dan pemandangan di depan yang begitu indah. Jam 5.30 saya memulai pendakian kembali untuk summit dari pos 3 menuju ke pos 4 yang jaraknya kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Pos 4 berada di ketinggian 2983 mdpl. Pendakian kembali lanjut dari pos 4 menuju puncak, kurang lebih 1,2 km, tapi medannya ini lumayan berat, karena harus mendaki dengan jalan yang berpasir dan bebatuan, dengan sudut kemiringan 45 derajat. Tapi selama pendakian, kita akan dibuat takjub oleh keindahan alam Gunung Sumbing. Setelah ditempuh kurang lebih dari 2 jam, akhirnya saya sampai di puncak.